cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas pelatihan swing pendek STS tanggal 18 Agustus 2024 di jam 8 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat, teman-teman. Nah, teman-teman akan dapat rumus swing yang sangat powerful, teman-teman, yaitu Sugiono, Sugiono 2, Sugiono Mini, dan Uptrend. Nah, teman-teman langsung lihat aja video di atas ya untuk mengetahui rumusnya kayak apa, guys ya. Contoh rumusnya di atas ya, di video di atas. Nah, selain teman-teman akan dapat rumus-rumus yang sangat bagus ini, teman-teman juga akan dapat gratis ya bonus rumus menghitung harga wajar saham, teman-teman. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, teman-teman. Kita akan ngasih free rumus menghitung harga wajar saham bagi teman-teman yang ngikutin kelas nanti di tanggal 18 Agustus. Oke Mas Bro, langsung chat saya aja kalau mau tanya-tanya ya ke Telegram atau ke WA, dan oke, kita akan lanjut ke videonya. Sebelum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita ngobrol tentang dolar terhadap rupiah tentunya. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, kurs rupiah ya, nilai rupiah itu menguat terus, guys ya. Sudah beberapa hari menguat. Terutama pas setelah Pertamax itu harganya naik. Jadi Pertamax harganya mau naik itu udah menguat. Nah, Pertamax naik langsung menguat lagi. Ya, ini lihat aja, ini artinya menguat, teman-teman. Jadi kalau seperti ini menguat ya. Kalau dia hijau naik berarti melemah kayak gitu. Nah, ini bagus, guys, buat Indonesia. Nah, jadi semakin rupiah itu menguat terhadap dolar, itu semakin bagus, teman-teman. Nah, dampaknya teman-teman bisa baca aja di artikel ya, kalau rupiah menguat itu kayak apa buat Indonesia. Nah, yang saya akan bahas adalah gini, guys. Nah, ini sebenarnya sangat menyakitkan nih bagi kita. Saya ngomong sebagai rakyat kecil gitu ya, guys ya. Gini, ada hubungannya menaikkan harga minyak, ya harga BBM, dengan penguatan rupiah, teman-teman. Jadi gitu. Nah, faktanya ini terjadi saat harga minyak dijual di Indonesia itu naik, rupiah terus menguat. Nah, ini hubungannya apa sih? Ya, BBM naik sama rupiah menguat gitu ya. Nah, ternyata guys, ya, yang kita harus tahu dulu nih, alasan apa sih kok rupiah bisa menguat? Nah, rupiah menguat itu salah satu alasannya adalah banyak investor asing yang masuk ke Indonesia. Mereka nukerin duit dolarnya ke rupiah. Kayak gitu, guys. Wah, mereka beli rupiah gitu ya. Kan kalau mau investasi di Indonesia harus pakai rupiah toh. Mau bikin perusahaan di Indonesia atau beli perusahaan di Indonesia atau investasi beli saham di Indonesia kan harus pakai rupiah. Jadi mereka harus nukerin duit asing mereka di luar negeri masuk ke rupiah, tuker rupiah. Nah, seperti itu yang membuat rupiah itu menguat karena rupiah itu dibeli. Kayak gitu, guys. Nah, dan itu ya, asing itu harus ada alasan. Kenapa sih gue harus investasi di Indonesia? Kenapa sih gue harus beli saham-saham di Indonesia? Kenapa sih gue harus membuka usaha di Indonesia? Kayak gitu, guys. Nah, alasan utamanya adalah ya dari negaranya, teman-teman, pemerintahannya, atau istilahnya itu keuangan negara itu yang paling penting. Jadi, guys ya, kita itu adalah beban negara loh, bukan koruptor beban negaranya, guys. Itu kita ya, rakyat itu beban negara. Jadi salah satu pengeluaran terbesar negara itu adalah subsidi. Ya, terutama kan ada listrik ya. Listrik nggak tahu ya, sekarang masih ada subsidi nggak sih? Yang pasti BBM masih ada subsidi, yaitu Pertalite kan masih subsidi. Nah, itu adalah beban negara. Nah, kan kalau ada anggaran tahunan gitu ya, APBN gitu ya. Apa APBN ya? Anggaran belanja tahunan lah, apa itu namanya. Nah, itu apa namanya? Kan ada breakdownnya nih. Ini beban apa ya, subsidi kayak gitu, guys. Nah, kalau misalnya bebannya itu berkurang, otomatis negara itu punya uang lebih banyak. Nah, uang lebih banyak, dan kalaupun yang tadinya itu buat subsidi itu bebannya itu harus ngutang, jadi nggak ngutang. Nah, itu membuat negara itu jadi sehat. Nah, kalau negaranya sehat, nah investor asing tuh mau masuk. Kayak gitu, guys. Nah, jadi salah satu cara instan untuk mengundang investor asing masuk dan membuat rupiah menguat adalah cabut tuh semua subsidi. Kayak gitu, guys. Nah, karena pemerintah itu juga sempet pengen itu ngapus Pertalite. Ingat nggak berita-berita yang lalu? Ya, beberapa bulan yang lalu, Pertalite mau dihapus, mau diganti Pertamina Green atau Pertamax Green, kayak gitu, guys. Yang harganya sama kayak Pertamax gitu ya, atau lebih mahal. Nah, berarti intinya Pertalite-nya mau dihapus, ya kan? Terus diganti.
Ya, kalau itu terjadi, wah rupiah bisa 14.000 itu. Nah, tapi karena itu belum bisa, karena banyak protes dari masyarakat loh. Nah, kalau Pertalite dihapus terus gimana? Orang harus beli Pertamax yang harganya 13.700 saat ini gitu ya. Kan berat tuh kalau rakyat-rakyat kecil gitu ya. Nah, jadi pasti akan chaos, demo lah segala macam. Nah, pemerintah menghindari itu. Jadi Pertalite biarin aja. Nah, Pertamaxnya dinaikin. Kan sama aja ngurangi beban juga. Misalnya subsidi Pertalite, misalnya Pertalite subsidi 2.000. Gitu guys ya. Kan negara itu menyubsidi 2.000 per liter. Nah, gara-gara ini kan subsidinya mau dihapus, cabut semua kan nggak bisa. Pertalite mau dinaikin kan nggak bisa, namanya subsidi kan. Nah, jadi dia naikin Pertamax. Naik 700 kan lumayan, ngurangin beban. Nah, nanti beban di anggaran negara sana, beban tahunannya itu jangan jadi berkurang drastis. Kayak gitu guys. Nah, dari 700 perak tadi per liternya. Nah, itu yang membuat negara itu jadi lebih sehat, teman-teman. Lebih sehat. Dan mengundang investor tuh masuk. Investor asing tuh masuk. Kayak gitu. Jadi, kebijakan pemerintah itu sangat berpengaruh pada nilai tukar rupiah dan iklim investasi di Indonesia ini, guys. Nah, kalau teman-teman sadari nih, ya, kenapa saat ini nyari kerjaan susah? Kerjaan susah. Ya karena investor-investor asing tuh nggak ada yang nyuntik dana di sini, bikin perusahaan di sini tuh nggak ada. Malah justru mereka hengkang ke luar negeri, contoh ke Vietnam, Thailand kayak gitu. Jadi yang menyebabkan kita jadi nyari susah kerja. Nah, kalau rupiah terus menguat, nah ini akan timbul lapangan-lapangan pekerjaan baru sebenarnya, teman-teman nantinya. Nah, itu positif atau negatif nih? Jadi teman-teman setuju nggak nih kalau semua subsidi dicabut? Subsidi semua cabut, nanti Pertalite nggak subsidi. Oh iya, satu lagi, gas 3 kilo guys. Nanti kalau gas 3 kilo dicabut, teman-teman hanya bisa beli gas yang warna pink. Nah, yang warna hijau dicabut misalnya kan jadi warna pink. Harganya itu kalau gas warna pink itu berapa ya? Saya punya sih di rumah 90.000 apa 90 ribuan lah, itu 5 kilo gitu ya. Jadi istilahnya mungkin sekilonya itu 20.000 maybe ya. 18.000 itu sekilo. Kalau yang tabung 3 kilo itu isinya 2,5 ya. Berarti sekitaran 2 kali lipat lah guys. Sebenarnya gas itu, gas melon itu sebenarnya disubsidinya separuh loh sama negara loh. Luar biasa. Ya, jadi itu jadi beban negara juga guys. Nah, gimana teman-teman ya? Ya kayak gitu guys. Jadi istilahnya rakyat tuh memang beban. Kayak gitu guys. Bagi negara, bukan koruptor yang beban ya guys ya. Jangan suudon nama koruptor. Koruptor tuh bukan beban negara, teman-teman. Rakyat bebannya. Nah, contohnya nih guys ya. Langsung harga BBM yang buat masyarakat naik langsung menguat gitu ya untuk dolarnya. Ya mungkin tuh guys ya, ngobrol-ngobrol kita sekarang nih, ngobrol apa nih guys saat ini ya. Pengen curhat aja sebenarnya. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.